Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, adik-adik semua peserta didik baru SMK Negeri 1 Haurwangi tahun pelajaran 2021-2022. Bapak ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Haurwangi. Hari ini masih dalam rangkaian PLS pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Haurwangi. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan PLS ini ya. Baik, Bapak lanjutkan. Terlebih dahulu, mungkin ini identitas dari SMK Negeri 1 Haurwangi. Bapak yakin adik-adik sendiri sudah pernah berkunjung ke SMK Negeri 1 Haurwangi. Bapak tampilkan sedikit gambaran. Mungkin di depan ini ada sekilas terkait ruang kelas yang ada di SMK Negeri 1 Haurwangi. Sebelumnya, perkenalkan. Nama Bapak Hendri Kurniadi, di SMK Negeri 1 Haurwangi. Bapak mengajar kimia. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 ini, Bapak akan sedikit paparkan terkait profil sekolah. Ini tampilan SMK Negeri 1 Haurwangi kalau dilihat dari Google Maps ya. Bapak yakin adik-adik semua sudah mengetahui detail tempatnya. Ini berdekatan dengan warna wisata Pokland ya. Oke. Nah, untuk SMK Negeri 1 Haurwangi ini sudah terakreditasi, memiliki untuk sekolahnya sendiri akreditasinya baik dengan nilai 85. Nah, SMK Negeri 1 Haurwangi memiliki 4 kompetensi keahlian, di mana 3 diantaranya terakreditasi untuk jurusannya baik, dan 1 jurusan yang baru perikanan akreditasinya cukup. Nah, ini main gate, gerbang utama dari SMK Negeri 1 Haurwangi. Nah, ini jadi ikonik dari sekolah ini. Nah, ini beberapa classroom area kelas. Nanti adik-adik kalau pandemi sudah berakhir dan diizinkan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, nah bisa tuh mengeksplor lebih jauh lingkungan di SMK Negeri 1 Haurwangi. Di samping itu, untuk menunjang pembelajaran, sekolah ini memiliki perpustakaan. Nah, ini bangunan juga sangat unik. Alhamdulillah fasilitasnya sangat lengkap, banyak buku-buku yang menunjang dalam proses pembelajaran. Visi dari SMK Negeri 1 Haurwangi itu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu berwirausaha untuk bersaing dalam pasar global. Dengan dilandasi akhlak mulia untuk mewujudkan sekolah yang unggul dalam mutu yang berpijak pada iman dan takwa. Nah, diharapkan adik-adik setelah menimba ilmu selama kurang lebih 3 tahun di SMK di sekolah ini, diharapkan menjadi alumni yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri. Tentunya harapannya untuk wirausaha tidak harus kuliah ya, harapannya bisa berwirausaha ataupun bekerja. Nah, untuk menunjang dari visi sekolah ini,
Ada beberapa ketercapaian visi di mana dituangkan dalam indikator visi. Pertama, unggul di bidang akademik dan non-akademik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya harus unggul dalam akademik. Nah, selain itu, dan non-akademik pun harus unggul. Contohnya misalkan dalam kegiatan olahraga, kesenian, dan sebagainya. Tentunya selain itu, iptek sangat penting untuk perkembangan abad 21 sekarang. Mungkin kita ketahui bahwa teknologi berkembang sangat cepat, tentunya kita harus mampu mengimbangi percepatan perubahan teknologi. Kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Nah, ini tadi jelas ya, profesional, kreatif, inovatif, mandiri gitu ya, untuk terwujudnya jiwa kewirausahaan yang ada dan dilandasi akhlak mulia. Tidak hanya IQ-nya saja, tapi harus dilandasi dengan akhlak mulia. Nah, yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dengan peduli lingkungan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang baik. Dan terakhir, terwujudnya sikap profesional yang dibanggakan dengan memberikan pelayanan prima. Nah, ini indikator visi dari SMK Negeri 1 Horowangi. Oke, berikutnya, visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah. Tentunya memiliki orientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian. Tentunya 10 tahun ke belakang berbeda dengan saat ini, dan saat ini akan berbeda dengan 10 tahun ke depan. Tentunya kita harus berorientasi, berpandangan ke depan. Kemudian sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, ingin mencapai keunggulan, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah, mendorong adanya perubahan yang lebih baik, mengarahkan langkah-langkah strategis. Nah, visi ini nanti akan ditunjang oleh misi. Nah, untuk misi sendiri ada beberapa, mungkin yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan pelatihan yang mengacu pada 8 standar pendidikan nasional. Kemudian membina, membangun, mengembangkan disiplin dan kreativitas peserta didik. Nah, ini yang paling diutamakan ya. Bagaimana menciptakan disiplin, sikap kreatif. Nah, ini yang Bapak harapkan, tentunya yang kami guru-guru harapkan di sini. Selama 3 tahun di sini kalian lebih disiplin lagi dan lebih kreatif lagi. Kemudian 3, meningkatkan kompetensi peserta didik yang berkarakter cerdas dan mampu berwirausaha serta dapat bersaing di dunia kerja. Tentunya namanya juga SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Ada kompetensi peserta didik yang sudah dipilih. Di SMK sendiri ada 4 jurusan. Mungkin untuk tahun ajaran sekarang sementara dibuka 3 jurusan, yaitu TKJ, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, dan otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Memberikan layanan prima terhadap masyarakat dalam mencetak tenaga ahli profesional yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, mandiri, dan berakhlakul karimah. Berikutnya, mengembangkan produk keunggulan lokal bertaraf nasional dan teknologi informasi komunikasi. Jadi, tidak berfokus pada akademik saja, tapi kita harus mengangkat produk keunggulan lokal. Tentunya bagaimana mengangkat produk keunggulan yang ada di sekitar daerah kita, tentunya di daerah Horowangi dan tempat tinggal adik-adik semua. Kemudian memberikan pendidikan yang berkualitas dengan mengutamakan mutu sesuai dengan perkembangan kurikulum dan tuntutan dunia atau dunia usaha dunia, industri nasional ataupun internasional. Kemudian menjalin kerjasama dengan instansi DUDI atau dunia usaha dunia industri. Yang membedakan dengan SMK dan SMA yaitu adanya program praktek kerja industri, di mana kalian akan kurang lebih selama 3 bulan akan beradaptasi bagaimana sih di dunia kerja itu seperti apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus disiapkan. Nah, ini yang tidak ada di SMA. Kemudian membina, mengembangkan serta melestarikan budaya daerah dan nasional. Jadi diharapkan ya tidak hanya unggul dalam akademik, tapi non-akademik pun unggul. Kemudian, misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang memiliki tujuan lebih detail dan lebih jelas. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 1 Horowangi, yaitu kurikulum 2013. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti,
yaitu kekuatan batin dan karakter, kemudian pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselasan dengan dunianya. Tadi dikatakan bahwa untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, jadi tidak hanya kepada jadi yang diutamakan tuh malah budi pekerti, kemudian baru ke pemikiran akademik. Kemudian bahwa kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan dan memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup manusia. Oke, next, Sobat teruskan. Ini ada hal yang menarik terkait kurikulum yang pada abad 21 ada beberapa kompetensi yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama itu kemampuan belajar dan berinovasi. Di antaranya harus mampu berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kemudian berpikir kreatif dan inovatif, komunikasi dan kolaborasi atau dikenal dengan 4C ya, critical thinking, kemudian creativity, communication, dan kolaborasi. Selain itu, ada juga kompetensi yang dituntut pada abad 21 sekarang, yaitu literasi digital. Literasi digital mungkin adik-adik semua sudah familiar ya, sudah sering menggunakan smartphone. Nah, itu merupakan alat bantu untuk kita berliterasi digital. Banyak, nah mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh. Jenisnya ada banyak ya, ada literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Dan yang terakhir, yaitu kecakapan hidup. Jadi tidak hanya kemampuan untuk belajar dan berinovasi, kemudian berliterasi, tetapi harus skillnya harus diasah. Dan akan berakhir kepada pembentukan karakter, di mana karakter yang diharapkan terbentuk yang pertama religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, dan masih banyak lainnya. Jadi ketiga kompetensi ini, kemampuan belajar dan berinovasi, literasi digital, dan kecakapan hidup tentunya harus menunjang kepada pembentukan karakter yang jauh lebih baik. Nah, ini ada pengembangan dalam sebuah gambar ya. Ada mata pelajaran dan ada kompetensi, di mana pelajaran yang ada itu sangat berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, berikutnya terkait pelajar Pancasila nih. Profil pelajar Pancasila. Ada beberapa terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mungkin langsung saja yang pertama ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Nah, ini diharapkan nih para pelajar Indonesia, khususnya peserta didik di SMK Negeri Satorwangi kelas 10 ini memiliki akhlak mulia, pelajaran yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Ini beberapa elemen kunci ya terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu akhlak beragama. Kita ambil contoh misalkan. Contoh sederhana yaitu ketepatan dalam beribadah, seperti itu. Kemudian akhlak pribadi. Ini berkaitan terkait attitude kita ya, sikap, kemudian akhlak kepada manusia. Nah, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Kemudian berikutnya berkebinekaan global. Nah, terkait berkebinekaan global tentunya kita hidup dengan beberapa karakter orang lain yang unik. Nah, bagaimana kita mampu menghargai karakter-karakter yang ada, kemudian budaya-budaya yang ada. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, ini nih yang diperlukan oleh peserta didik baru pelajar Indonesia yang mampu bergotong royong. Di mana ini elemen kunci dari gotong royong yaitu ada 3. Yang pertama harus mampu berkolaborasi, kemudian peduli, yang ketiga baru berbagi. Jadi berkolaborasi, kita tidak hanya mampu bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja dengan orang lain sehingga menghasilkan suatu karya. Dari sini akan muncul kepedulian dan pada akhirnya kita mampu berbagi. Yang keempat yaitu mandiri. Nah, untuk mandiri ini
mungkin udah setahun ke belakang, adik-adik mungkin dari beberapa sekolah ada yang melaksanakan belajar dari rumah. Nah, sikap mandiri ini sangat dituntut. Jangan sampai meskipun belajar dari rumah, tapi seolah-olah dianggap libur. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, pelajar Indonesia diharapkan mampu mandiri. Yang pertama nih, elemen kuncinya itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kita tahu nih situasinya tentang sedang pandemi COVID. Nah, kita harus sadar bahwa kita harus mandiri misalkan dalam belajar. Meskipun kita di rumah, tapi ciptakanlah seolah-olah pembelajaran itu seperti di sekolah. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, ini bernalar kritis. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan critical thinking. Untuk sekarang pada abad 21, kecakapan atau skill bernalar kritis dalam memecahkan permasalahan ini sangat diperlukan. Ini ada beberapa elemen kunci. Yang pertama, memperoleh dan proses informasi dan gagasan. Jadi banyak berita-berita yang hoax. Nah, bagaimana sikap peserta didik atau pelajar? Nah, kita harus mengkaji lagi apakah beritanya betul atau tidak, di mana diperlukan sebuah analisis untuk mengevaluasi berita yang ada. Apakah benar nih berita yang muncul seperti ini? Jangan langsung percaya, tapi harus dianalisis. Setelah dianalisis akan kalian evaluasi, oh ternyata beritanya betul, dan mengambil keputusan, oh ternyata ini beritanya salah, seperti itu. Yang terakhir yaitu kreatif. Nah, ini poin terakhir dari profil pelajar Pancasila. Diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang baru gitu ya, bermanfaat dan berdampak. Baru tapi tidak ada manfaatnya, itu sama saja hasilnya nol. Bagaimana kalau menciptakan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang tidak berharga memiliki nilai. Nah, ini tentunya tadi ya diperlukan sebuah gagasan, sebuah kolaborasi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah karya. Baik, kita lanjut ke waktu kegiatan belajar mengajar. Di SMK Negeri Satoruwangi untuk pembelajaran normal, nah ini ada bahwa jadi 3 poin ya. Ada hari Senin. Nah, seperti pada sekolah umumnya, hari Senin di awal kita melaksanakan upacara, kemudian nanti jam 10 kalian akan ada istirahat pertama, kurang lebih selama 20 menit. Nah, nanti istirahat siang pukul 12.20 sampai 13, nah ini istirahat. Yang kedua, itu Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, nah ini tentunya berbeda. Nah, untuk Selasa, Rabu, Kamis, nah karena tidak ada upacara ya, jadi jam untuk belajarnya agak panjang, 10 jam. Sedangkan pada hari Senin itu hanya 9 jam. Ini untuk hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat, pagi-pagi kalian akan diisi oleh kegiatan keagamaan. Ini kegiatan keagamaan nanti biasanya dilakukan di lapangan atau di aula. Kemudian sama ya, akan beristirahat. Kemudian istirahatnya 2 kali, ada awal dan yang kedua. Dan yang di sore, karena kalian akan mengikuti kegiatan pramuka. Jadi tetap kurang lebih ada 7 jam untuk belajar dan tambahan 1 untuk kegiatan pramuka, dan diawali dengan kegiatan keagamaan. Ini kegiatan belajar mengajar pada waktu normal. Nah, bagaimana nih kalau kegiatan belajar mengajarnya itu dilaksanakan pada saat pandemi? Tentunya akan berbeda. Nah, tatap muka terbatas pernah dilakukan di SMK Negeri Satoruwangi dengan konsekuensinya pembelajaran tetap dilaksanakan Senin sampai Jumat, akan tapi yang membedakan waktunya atau durasinya, yaitu 3 kali 60 menit. Jadi hanya 3 jam saja belajar di sekolahnya. Karena masih dalam kondisi pandemi, tentunya ini harus memenuhi protokol kesehatan. Minimal sudah melakukan 3M, maka peserta didik dan warga sekolah harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
kebetulan fasilitas di SMK Negeri Setorangi sudah ada banyak wastafel di setiap kelas dan ada wastafel umum. Nah, ini bisa dipergunakan dan kemudian pos pembelajaran tidak semuanya masuk sehingga karena harus ada jaga jarak biasanya dilakukan 50%. Ini jika dilakukan tatap muka terbatas. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, yaitu ketika pembelajaran dilakukan dari rumah atau biasa dikenal dengan BDR. Jadi selama pembelajaran kita menggunakan beberapa aplikasi untuk berkomunikasi, untuk memberikan pelajaran, yaitu menggunakan, ya semuanya sudah pasti memiliki ya, WhatsApp. Nah ini untuk berkomunikasi, biasanya ada grup kelas masing-masing dengan gurunya. Kemudian selain itu kita menggunakan Google Classroom. Nah ini untuk memberikan materi, untuk mengumpulkan tugas, melakukan evaluasi di sana. Kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sering guru-guru di SMK gunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Ada Kahoot, ada Quizzes, mungkin ada virtual meeting menggunakan Zoom ya, aplikasi Zoom. Kembali lagi, nah tadi itu sedikit terkait kurikulum yang ada di SMK Negeri atau yang dilakukan di SMK Negeri Setoruwangi. Nah ini Bapak ulas sedikit terkait kurikulum pada masing-masing kompetensi keahlian. Ada 4 kompetensi keahlian, tapi untuk kelas 10 sekarang yang baru ini, sementara baru ada 3 kompetensi yang dibuka, yaitu pertama teknik komputer jaringan. Nah ini pelajaran yang akan adik-adik dapatkan selama 3 tahun belajar di SMK Negeri Setoruwangi. Mungkin ini akan lebih jauh kalian pahami ketika sudah mulai pembelajaran. Tapi secara umum dibagi menjadi 3 poin besar ya. Yang pertama muatan nasional. Nah ini isinya mungkin mirip-mirip dengan apa yang kalian dapatkan ketika SMP atau MTS ya. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ada sejarah Indonesia, bahasa Inggris itu muatan nasional. Jadi semua jurusan itu sama pelajarannya akan muatan nasional ya. Kemudian yang kedua itu muatan kewilayahan, ada 2 itu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ketiga jurusan untuk muatan nasional dan muatan kewilayahannya sama untuk SMK. Nah, yang membedakan di mana? Yang membedakan itu pada muatan peminatan kejuruan. Nah, ini kalau di sini ada, aku perjelas ya. Oke, ada C1, C2, dan C3. Nah, kalau kalian lihat, kembali ya, untuk muatan nasional, itu rata-rata untuk PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematik itu ada dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, untuk muatan kewilayahan atau B gitu ya, atau muatan dan peminatan kejuruan C, itu tergantung. Tidak semua ada gitu ya. Jadi yang hanya ada di kelas 10 saja, yang hanya ada sampai ke kelas 11 saja. Kita ulas nih yang menarik yang membedakan masing-masing jurusan itu pada muatan yang C. Yang pertama ada C1 ya, dasar bidang keahlian. Untuk TKJ nanti kalian akan kelas 10 ini ada simulasi komunikasi digital. Ada fisika, mungkin fisika di SMP ada ya pelajaran fisika. Tapi nah berikutnya pelajaran kimia, mungkin ini agak sedikit baru. Nah, lanjut lagi ya, dasar program kalian. Ini basic kalian yang harus kalian kuasai ketika akan lebih jauh mempelajari kompetensi keahlian TKJ. Jadi kelas 10 ini kalian pelajari nih dengan baik terkait C1 dan C2-nya. Ada sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ini yang suka mendesain nanti di kelas 10 belajarnya.
Nah, untuk kompetensi keahlian, nah ini baru lebih spesifik. Ini adanya di kelas 11 dan kelas 12. Jadi itu ya, pelajaran-pelajaran yang adik-adik akan terima selama 3 tahun ke depan. Tadi ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan yang C yaitu muatan peminatan kejuruan yang dibagi menjadi 3. Dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, untuk TKJ sendiri, ini mungkin ada yang nanya beberapa orang tua ketika yang baru pertama datang. Nanti akan bekerjanya di mana sih Pak kalau lulusan TKJ? Jadi berpikirnya luas ya, jangan sampai mungkin TKJ mah hanya ini ya penjaga penjaga warnet gitu ya, atau servis komputer. Nah itu hanya sebagian kecil. Banyak sebetulnya lulusan dari SMK untuk jurusan TKJ yang bekerja di, contoh kan kemarin ada yang bekerja di Telkom lulusannya, dan mungkin ada juga yang membuat sebuah web design ya, atau software house. Nah ini web designer, web administrator, dan web security. Nah ini beberapa peluang kerja yang bisa diraih oleh alumni TKJ. Nah mungkin sekarang lebih karena masa pandemi ini teknologi lebih cepat ya, mungkin banyak YouTuber baru. Nah nanti proses editingnya itu orang-orang TKJ. Nah kalian nih harus mempelajari lebih jauh bagaimana mengedit sebuah video agar lebih bagus. Oke, ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan jurusan ini. Ini ada beberapa perusahaan ya, ada ANJ Computer, ada Getcom, dan masih banyak lainnya. Selain di industri komputer, kita pun ada di kampus, ada di UNPI, di Unsur, kemudian kemarin masuk ke Telkom, dan masih banyak lagi perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Haurwangi jurusan TKJ. Nah ini labnya, lab TKJ di SMK Haurwangi. Untuk TKJ sendiri memiliki lab yang bisa dibilang kalau di Cianjur ini udah cukup bagus, di mana fasilitasnya cukup untuk melakukan praktik dengan spesifikasi yang bagus, nyaman gitu ya. Kemudian ini beberapa kegiatan yang pernah dilakukan. Ini kegiatan praktek. Mungkin di akhir nanti ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Oke, masuk ke jurusan yang kedua, otomatisasi tata kelola perkantoran, atau bisa disingkat dengan OTKP. Mungkin dulu ada yang mengenal dengan administrasi perkantoran ya, atau AP. Nah untuk beberapa tahun ke belakang ini sudah dirubah namanya, bukan AP tapi OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah tadi Bapak sudah singgung sedikit bahwa masing-masing jurusan muatan nasional dan muatan kewilayahannya sama. Nah yang membedakan itu tadi di C ya, yaitu muatan peminatan kejuruan. Nah ini untuk muatan peminatan kejuruan di OTKP. Untuk dasar bidang keahlian, nah ada beberapa pelajarannya lebih banyak ya dibanding TKJ. Kalau TKJ tadi 3 nih, ada 4 nih. Ada yang sama, ada yang bedanya juga. Ada simulasi komunikasi digital, nah ini sama. Kemudian ada ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah ini ada lagi IPA nih. Nah lanjut, masih di kelas 10 juga ada dasar program keahlian. Ini ada teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan. Nah ini dasar yang harus diperkuat sama adik-adik nih. Misal nih, untuk teknologi perkantoran, Bapak ambil contoh teknologi perkantoran. Mungkin di SMP atau adik-adik sudah kenal dengan komputer atau laptop ya. Nah diharapkan kalian misalnya dalam hal kecil untuk mengetik saja. Nah jangan sampai mengetiknya menggunakan 11 jari ya, tapi diharapkan sudah 10 jari. Nah nanti
di beberapa pelajaran di teknologi perkantoran akan dipelajari bagaimana mengetik cepat. Kemudian lanjut ke kompetensi keahlian. Nah, ini ada di kelas 11 dan kelas 12. Ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, humas dan keprotokolan, dan nanti ada yang terakhir yaitu PKK ya, produk kreatif kewirausahaan, bagaimana menciptakan wirausaha yang berhubungan dengan jurusannya yaitu OTKP. Peluang kerjanya juga banyak ya. Jadi sekretaris junior, administrasi, bagian kearsipan, di bagian perpustakaan juga bisa. Nah, mungkin kalau kalian masuk ke kantor-kantor ada resepsionis, nah ini bisa linear ya, atau sejalur dengan jurusan OTKP. Nah, tadi ada juru ketik juga ya. Nah, makanya kalian harus belajar mengetik cepat, mengetik 10 jari. Nah, ini industri yang sudah bekerja sama dengan OTKP. Ada PLN di Raja Mandala, PT KAI Kereta ya, kemudian kantor pemerintahan Cimahi, kemudian ada di desa-desa. Nah, ini kemarin sudah bekerja sama yaitu dengan BJB Ciranjang, BJB Cianjur, dan masih banyak lagi beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan jurusan OTKP. Nah, OTKP sendiri memiliki lab praktik dan satu unit usaha nih yang baru yaitu Bank Mini yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB. Ini labnya sudah lengkap ya, ada komputer, kemudian ada bagian untuk pengarsipan, sudah baik lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh jurusan OTKP. Ini contoh salah satu kegiatan praktik ya. Praktik di lab jurusan OTKP. Yang ketiga yaitu jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO. Kita lanjut ke yang lebih spesifik ya, karena muatan nasional dan kewilayahannya sama. Nah, untuk peminatan kejuruan atau yang C ini, nah untuk TKRO ini mirip dengan TKJ ya, ada simulasi komunikasi digital, fisika kimia, nah ini sama. TKR dan TKJ sama. Kemudian yang membedakan ke dasar programnya. Gambar teknik otomotif. Nah, tentunya kan harus dibekali nih bagaimana menggambar sebuah mesin, sebuah alat. Ini basicnya dulu harus diperkuat sebelum masuk ke kompetensi keahlian, pelajaran kompetensi keahlian yang ada di kelas 11 dan kelas 12. Bagaimana memelihara mesin, kemudian bagaimana memelihara sasis, kelistrikan. Mungkin adik-adik untuk yang ada di jurusan otomotif ada beberapa yang memiliki kendaraan ya, motor gitu. Nah, bagaimana sih kita memelihara mesinnya agar tetap awet, kemudian kelistrikannya nih, kan banyak tuh yang suka ngemodif daya lampunya. Nah, ini akan berpengaruh tidak terkait kelistrikannya. Jadi kalian harus memiliki skill, tidak hanya menerima bongkar tidak terima pasang ya, jadi terima bongkar dan harus diperbaiki dan dipasangkan kembali. Oke, ini peluang kerjanya sudah jelas ya, akan mengarahnya ke industri otomotif. Kemudian bisa juga untuk menjadi teknisi atau berwirausaha, membuka usaha servis sendiri ya. Dan masih banyak lainnya peluang kerja ya dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Ini industri partner dari TKRO. Ada kerjasama dengan Honda, kemudian dengan Sri Kandi Cianjur ya. Dengan beberapa bengkel-bengkel motor, kita sudah banyak bekerja sama, sudah banyak alumni-alumni yang magang di sana. Ini lab ya, bengkel kalau untuk jurusan TKRO. Alatnya sudah lengkap. Jadi TKRO sendiri ini tidak berfokus pada motor saja ya. Nah, TKRO sendiri ini bisa untuk motor dan mobil. Nah, kalau kalian lihat gambar di bawah ini
ini merupakan part bagian atau bagian-bagian dari mobil. Kelistrikan ya, contoh kelistrikan yang ada pada mobil. Bagaimana kalian nanti memperbaiki kelistrikannya sehingga tidak terjadi korsleting. Nah, ini ketika anak-anak sedang praktek. Ini di bawah lagi studi kasus ya. Jadi ada mobil yang rusak. Nah, itu nanti tugasnya untuk menganalisis dan memperbaiki. Ini kerusakannya di sebelah mana, kemudian harus diperbaiki. Nah, itu mungkin terkait profil sekolah dan kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Hurwangi. Ini Bapak ambil quote ya dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, nah ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi mulai dari sekarang, niatkan untuk terus belajar, meskipun sekarang pada masa pandemi COVID, kita harapkan kemandirian dari adik-adik semua. Kami sekolah memfasilitasi semua siswa, meskipun belajar di rumah, kita siapkan akademik, non-akademiknya, fasilitas yang dibutuhkan, dan tentunya untuk SMK, kami usahakan tetap untuk melakukan praktek, agar kalian memiliki keahlian di masing-masing bidangnya. Nah, kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung seperti sedia kala, dapat belajar di sekolah, sehingga apa yang kalian mungkin sudah cita-citakan ya, kenapa masuk SMK, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan-tujuan itu mungkin kalau dilakukan dengan tatap muka akan jauh lebih maksimal. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.